Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini nama saya Calvin Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan saraf tiruan pada komputer pada pelajaran kecerdasan buatan 1. Nah, di sini dosen pengampunya adalah Pak Gasim. Nah, sekarang saya mengambil dataset buah-buahan, yaitu 3 jenis buah, yaitu anggur, jeruk, dan mangga. Nah, maka selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi MATLAB untuk mengenalkan sistem jaringan saraf tiruan. Yang pertama kita browse dulu foldernya. Ini saya letakkan di download. Nah, seperti namanya dataset. Setelah itu kita buat dulu variabel gambar untuk menampung gambarnya. Gambar mread. Nah, tanda petik, jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, apa isi mread ini? Nah, ini nih isinya nih ialah ini. Sesuai dengan nama folder filenya. Anggur 1.jpg. Nah, tidak cek dulu apakah benar anggur 1.jpg. Nah, benar. Kalau sudah enter. Nah, setelah kita itu akan muncul di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan yaitu workspace gambar 1.jpg. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah gambar menggunakan sum 1 sama dengan, kenapa menggunakan sum 1? Karena variabel sum 1 ini digunakan untuk menghitung. Nah, karena sudah ada untuk menghitung di aplikasi ini namanya sum. Nah, kan nggak mungkin kita pakai sum juga kan, nanti dia nggak terpanggil variabelnya. Jadi pakai sum kurung sum gambar koma belakangnya, enter. Nah, akan muncul juga workspace namanya sum 1. Setelah itu kita buat variabel untuk menghitung ukuran sama dengan size buka kurung gambar. Nah, enter lagi. Nah, akan muncul juga ukuran. Setelah ukuran warna sum 1 seperti pada variabel atas, misalnya ini namanya sum 2 ya. Setelah itu kita buat sum 1 titik bagi buka kurung ukuran ke kurung lagi 1 dikali dengan ukuran ke kurung lagi 2, enter. Nah, maka akan muncul warna. Setelah itu kita panggil dulu warna 1. Setelah selesai kita panggil data latihnya. Nah, ini terserah ya mau namanya data latih atau dataset. Nah, karena di sini saya akan menggunakan data latih. Apa maksudnya 1,1? Nah, 1,1 ini buat baris dan kolom pada variabel data latih. Warna 1. Data latih sampai 3 kita buat ya. Data latih 2,1 sama dengan warna 2. Data latih 3,1 sama dengan warna 3. Nah, titik koma jangan lupa. Nah, enter. Kita bisa lihat di variabelnya. Kita bisa lihat dulu dari warna. Untuk warna lihat. Nah, ini untuk menjelaskan warna-warna ya, 2110, 222, 168. Nah, untuk variabel data latihnya sama dengan warna karena dia akan mengambil variabel warna. Nah, di sini nanti kita akan gunakan variabel ini untuk melihat apakah mirip dengan buah aslinya, foto yang udah kita ambil datanya ini. Nah, untuk seterusnya saya akan copy aja ya biar nggak makan banyak waktu, dan kita tinggal ganti sesuai gambar anggur 2. Ini posisinya harus 1,2 agar tidak numpuk ya. Nanti saya jelaskan mengapa diganti 3,2, 1,2 dan 2,2. Nah, seperti ini. Nah, agar dia tidak bertumpuk dengan ini. Kalau kita ini satu tadi ngikutin 1,1, 2,1, 3,1, nanti ia akan menggantikan posisi yang di sini. Setelah selanjutnya kita akan copy aja terus ya sampai
ada berapa nih? 1 2 3 4 5 15 gambar. Terusnya jadi anggur3.jpg. Terusnya tinggal kita copy aja nih, copy yang paste aja 1,4 3,4 paste lagi anggur 5 1,5 2,5 3,5. Nah kita copy lagi, ini kita ganti ya jadi jeruk 1, isinya 1,6 2,6 3,6. Paste lagi jeruk 2, paste lagi jeruk 4, 2,9 2,9. Bisa dilihat ya teman-teman ya, yang saya copy ini semuanya masuk semuanya. Nah kita lihat sampai 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah kita nanti akan gunakan itu. Kita ganti dulu mangga 1. Ini untuk dataset buah mangga ya. Data latinya 1,11 2,11 3,11. Mangga 2 12. Oh maaf saya agak tipu sedikit, maksud bukan mangga tapi mangga. Mangga 2 12. Nah mangga 3 kita ganti mangga 4. Mangga 4 data latinya 14 1,14 2,14 3,14. Akhir mangga 5. Nah setelah selesai membuat data lati seperti ini, kita buat dulu tabel target. Nah apa gunanya tabel target, nanti saya jelaskan. Kita buat dulu tabel target agar tidak lupa, nanti akan sangat berguna untuk training data latih ini. Oke kita enter semua. Nah ini semuanya akan masuk 1 sampai 15, masuk semua ya dengan angka yang berbeda-beda ya. Terus warnanya yang tadi itu kita buat dulu variabel baru yang namanya tabel target. Apa gunanya tabel target, nanti saya jelaskan. Nah kita buat dulu, kita ganti namanya, ini kita rename namanya target. Nah fungsi tabel target ini isinya cuman bolehan 1 atau 0. Nah bagaimana kita tahu ini fungsi 1 atau 0? Nah ini tergantung dari kita. Nah misalnya nih saya nih gunain gambar anggur yang asli, misalnya di posisi di anggur, gambar asli anggurnya kita isi jadinya 1 1 1 1 1 1. Nah bawahnya ini isi 0 semua. Nah 0 0. Nah selanjutnya nggak boleh lagi di bagian 6 1 1 1. Jadi harusnya ini 0, ini 1 1,
karena nggak boleh urutan. Jadi ini pertama 100, yang kedua 010, nah yang ketiga 001 ya. Setelah saya membuat tabel target, nah kita akan membuat fungsi untuk mentraining data latih. Kita enter sekali dulu biar kelihatan. Nah, fungsinya ini saya implikasikan dengan net1 sama dengan new ff buka kurung min max kurung lagi data latih koma. Nah, yang ini kurung siku ini isinya tuh neuron, namanya neuron. Nah, setelah itu kita buka lagi kurung kurawal, tanda petik satu, jangan lupa logsik koma logs, tanda petik lagi logsik. Nah, terus di luarnya pakai kita jangan lupa train cgp. Nah, kasihlah titik koma. Nah, ini jangan di enter, kita inisiasi dulu. Cara inisiasinya gimana? Kita tekan shift enter bagi yang belum tahu ya. Nah, kita shift enter. Setelah itu init, ini artinya inisiasi, net1 tanda titik koma. Nah, setelah itu jangan di enter dulu, shift enter lagi, kita connect lagi di bawahnya, kita panggil dulu net1 dot train param dot epoch. Apa ini epoch maksudnya? Epochnya adalah data yang akan kita banyak data yang akan kita iterasi. Nah, saya pilih 10.000. Nah, setelah itu shift enter lagi, net1 train param dot goal atau titik goal. Nah, apa fungsinya ini? Yang bawah nih untuk tingkat kesalahan pada saat kita eksekusi. Saya pilih 0,00000001 biar tingkat kesalahan sangat kecil. Terus kita shift enter dulu. Nah, kita tik. Nah, tik ini nih untuk memulai eksekusi. Nah, setelah itu shift enter, saya buat net1 sama dengan train. Kita inisiasi dulu trainnya. Kita panggil dalam train itu net1, data latih. Nah, di sini gunanya target. Nah, di sini target akan dipanggil. Nanti itu guna mengapa kita tadi membuat tabel target. Nah, setelah itu shift enter lagi. Kita inisiasikan namanya waktu training. Waktu training sama dengan tuk. Enter. Setelah itu baru kita enter. Nah, ini kita tunggu sebentar, nanti ia akan muncul seperti Windows yang akan melihat hasil. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini kita ulang saja karena yang dicari itu performnya belum mentok. Nah, epochnya kita lihat 862 iterasi. Nah, jadi kita ulang sekali lagi, kita copy aja tinggal semuanya agar sampai mencapai performa 100%. Nah, terus kita enter. Nah, apabila sudah performa selesai, baru kita dapat melihat hasilnya. Itu kita silang, terus kita bisa lihat dengan memunculkan namanya hasil sama dengan sim kurung net1 data latih untuk melihat hasil data. Nah, enter. Oh, maaf, saya agak tuh ya, maksudnya saya data latih tadi, bukan dalatih. Nah, setelah itu kita inisiasi hasil untuk kita panggil hasil, langsung kita enter aja. Nah, ini kita bisa lihat 0,999 ini artinya sangat hampir mirip. Kalau satu itu mirip, ini fungsinya target. Misalnya 1, nah jadi dia cuma ngambil 1 atau 0. Nah, 0,9 ini hampir mirip. Ada yang mirip, ada yang sama, yaitu 1 0,99, 1 0,2 berarti artinya nggak mirip. Kita bisa lihat. Nah, yang ini kan 0 0 0 0 0,01. Nah, ini untuk kolom 11 sampai 15 kita bisa lihat 0,99 kan. Yang tadi awal 1 0. Nah, ini kita bisa lihat fungsi 0 1 0 tadi. Nah, setelah itu kita masih ada sisa 3 gambar. Nah, di sini kita akan membuat data uji. Nah, apa isi data uji? Nah, data uji itu sama dengan ini, sama dengan yang di atas data latih, cuman hanya
Ini kita ganti jadi anggur uji. Nah, yang ini kita buat variabel baru, namanya bukan data latih tapi data uji. Ini untuk menguji apakah mirip dengan gambar yang hasil yang tadi. Uji. Kita bisa enter. Kita bisa lihat data ujinya. Kan sama kan angkanya kan mirip-mirip. Nah, selanjutnya kita copy aja tinggal semuanya. Data uji, anggur uji, maksudnya tadi anggur uji ya, bukan data uji. Enggak, anggur uji 2, data uji 1,2, 2,2, 3,2. Terganti data uji. Setelah itu kita enter lagi, sambil kita copy agar tidak salah. Tahap dengan seterusnya sampai kita bisa lihat sampai mangga uji 3. Kita bisa lihat nih mangga uji 3 nih. Nih anggur uji 3. Posisinya 1,3, 2,3, 3,3. Ini kita copy lagi. Setelah itu selesai mangga, jeruk uji 1. Data ujinya 1,4 agar tidak menumpuk seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Enter lagi, kita copy lagi dan pastekan di bawahnya. Jeruk uji 2. Seperti pada kolom di kiri ya, namanya harus persis. Labelnya 1,5, 2,5, 3,5. Kita copy aja lagi biar mempersingkat waktu. Jeruk uji 3. Data ujinya 1,6, 2,6, 3,6. Kita enter lagi. Kita copy lagi. Kita ganti dengan mangga. Setelah itu variabelnya sama ya. Variabel sininya 1,7, 2,7, 3,7. Copy lagi. Mangga uji 3. 1,8, 0,8, 0,8. Sebenarnya saya terlewat di mangga uji 1. Kita letakkan di paling akhir aja, sama aja semua fotonya 2,9. Nah, udah kita lihat. Nah, semua datanya masuk ya. Ada yang 207, 208, 221, 234, 239 dan seterusnya. Nah, setelah selesai data uji semuanya, kita lihat dulu hasil uji yang telah kita buat tadi. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat ini hasil uji sama dengan SIM net 1 data uji ini untuk menghitung data uji semuanya. Nah, setelah itu kita inisiasikan hasil uji, kita enter. Nah, akan lihat 0,989. Artinya tadi seperti tadi itu hasilnya 0,99 kalau nggak salah. Mirip kan, sama kan, sama mirip semuanya. Ada yang 1 malahan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ilmu ini sangat berguna dari yang disampaikan oleh Pak Gasim. Saya sangat bersyukur karena beliau yang mengajar saya, jadi saya bisa melihat hasil beliau yang telah menjelaskan kepada saya. Terima kasih, sekian dari saya.